Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan semua, alhamdulillah pada siang ini ya, di hari ke-24 Ramadan tahun 2020 atau 1441 Hijriah, kita bisa bertemu lagi. Kita bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat walafiat lahir dan batin, yang dalam keadaan iman tertinggi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Nah, izinkan saya menyampaikan materi ini ya. Terima kasih kepada Pak Hilman dan Berlian Channel yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan sharing ya, bagaimana bisa berkontribusi untuk negeri dan peradaban Islam. Ya, berkontribusi untuk negeri dan peradaban Islam. Jadi ada minimal itu dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah kontribusi. Nanti kita akan bahas kontribusi seperti apa yang kita maksud, kemudian kenapa kita harus berkontribusi. Kemudian kedua adalah untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia, dan ketiga adalah untuk peradaban Islam. Nanti saya akan sampaikan perkembangan manusia dari zaman dahulu sampai dengan modern sekarang, dan kita berada di mana, dan kontribusi Islam berada di mana. Ya, itu mudah-mudahan materi ini menyemangati kita semua gitu ya. Jadi saya Khairul Anwar sekarang mendapat amanah sebagai Director of the Center for Advanced Wireless Technologies atau ADWITEC di Telkom University, dan juga sekarang menjabat sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group sampai dengan tahun 2021 ya. 2021 yang berpusat di Bangkok di Thailand. Saya berharap materi ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi semangat kita semua, dan menjadi awalan untuk kita beramal soleh. Nah, terima kasih kepada Pak Hilman yang telah memperkenalkan secara singkat ya. Jadi ini izinkan saya menyampaikan CV saya kembali, tapi singkat juga ya. Jadi saya masuk ITB tahun 96, masuk jurusan Teknik Elektro, bidang Teknik Telekomunikasi. Kemudian tahun 2000 saya lulus S1 di ITB dan menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB. Kemudian sempat bekerja di PT Astragrafia IT di Jakarta. Saya menangani SAP ya, jadi software SAP yang sekarang kayaknya banyak digunakan untuk industri, software enterprise. Kemudian saya melanjutkan pendidikan bahasa Jepang di Tokyo Institute of Technology tahun 2002 sampai dengan 2003. Tiap hari belajar bahasa Jepang dan tiap hari membahas artikel-artikel berbahasa Jepang, karena itu menjadi kewajiban kami untuk melanjutkan S2 dan S3 di Jepang. Dan saya melanjutkan S2 di Nara Institute of Science and Technology tahun 2003 sampai dengan 2005. Alhamdulillah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama juga di NAIS di 2005. Kemudian doktor sampai dengan 2008 dan juga menjadi salah satu wisudawan terbaik di NAIS, dan waktu itu mendapat hadiah untuk berbicara dengan mayor kota Ikoma ya, atau wali kota lah ya, wali kota di Ikoma. Kemudian alhamdulillah sampai dengan 2016, jadi 8 tahun saya di Jepang. Sebelum diminta kembali ke Indonesia, akhirnya diminta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Telkom University tahun 2016 sampai hari ini. Jadi rekan-rekan semua, ini penghargaan saya di Amerika, dapat dari IEEE, Radio and Wireless Symposium tahun 2006.
Kemudian ini teknologi saya menjadi standar internasional Telecommunication Union tahun 2009. Ya. Ada di 2 standar, kemudian ini penghargaan dari Ahmad Bakri, dan terakhir ini penghargaan dari OCBC, NISP yang berpusat di Singapura. TAYTB Award itu adalah singkatan dari tidak ada yang tidak bisa. Mereka jadi memberi semangat untuk semuanya bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha. Maksudnya tidak ada yang tidak bisa dalam izin Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sepanjang dalam izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita bisa, ya. Kemudian rekan-rekan semuanya, ini saya lanjutkan motivasi ya, kenapa kita siang-siang seperti ini itu bertemu dalam rangka meningkatkan ilmu, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya adalah motivasi ini gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan dalam Islam ya, ini sesuai dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi katakanlah ya Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, Quran Surat Al-Kahfi 109. Nah, rekan-rekan semuanya, ya ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pertemuan seperti ini menurut saya harus sering dilakukan ya, karena apa? Kita harus selalu belajar ya. Kita harus selalu menuntut ilmu karena menuntut ilmu termasuk ibadah gitu. Dan kita walaupun demikian gitu ya, kita tidak akan bisa mencapai atau memiliki semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau untuk yang sekolah sampai S3 yaitu akan paham bahwa ilmu yang kita miliki sebenarnya sangat sedikit ya dibandingkan dengan ilmu yang lain yang masih sangat luas. Nah, rekan-rekan semuanya, ya, ibadah di sini dalam arti menyerahkan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kedua, ya, kenapa kita harus selalu menambah ilmu setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap detik gitu ya. Pertama adalah karena setiap waktu yang kita lewati tidak pernah berulang. Jadi kalau misalkan hari ini, hari Sabtu, pada 16 Mei 2020, ya, Sabtu yang akan datang pekan depan itu berbeda dengan Sabtu sekarang. Jadi setiap hari itu berbeda. Ya, maka kita harus usahakan ilmu kita selalu bertambah dan juga nanti kontribusi kita selalu bertambah. Dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 2 ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu khusus dan ilmu umum. Ilmu khusus ya ini diturunkan melalui jalan formal, melalui al-wahyu. Kemudian diturunkan kepada Rasul ya. Dan yang terakhir turun itu adalah kepada ya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Dalam bentuk Al-Quran. Ya. Itu adalah ilmu khusus yang terakhir turun. Jadi habis itu tidak turun lagi yang ilmu khusus. Yang masih turun sampai hari ini, sampai malam ini, ya, sampai nanti malam, sampai besok, insya Allah. Ya. Itu adalah ilmu umum. Ya, ilmu umum turun lewat jalan yang tidak formal dan dalam bentuk ilham. Ya, dalam bentuk ilham turun langsung kepada ilmuwan, langsung kepada inovator. Ya. Dan ini dalam bentuk adalah ayat-ayat ya, al-ayatul kauniyah atau ayat-ayat alam semesta. Dan ilmu umum ya, ini tujuannya adalah wasilatul hayah, menjadi sarana hidup. Jadi kontribusi tadi yang saya tuliskan dalam judul yaitu adalah kontribusi ya terutama dalam ilmu terkait dengan sarana hidup atau karya terkait dengan sarana hidup.
Dan satu lagi hal penting yang harus kita pahami di sini, kalau Al-Quran itu al-haqiqatul mutlak. Jadi kebenarannya mutlak. Sedangkan ilmu umum yang kita pelajari sampai hari ini ya, itu adalah al-haqiqatul ya, tajribiyah. Ya. Jadi kebenarannya eksperimental. Jadi kebenaran yang sekarang benar bisa jadi 10 tahun lagi tidak benar. Ya ini kalau di dalam bidang ilmu kita masing-masing, saya yakin ya rekan-rekan semua pernah mendapatkan hal seperti itu. Misalkan dalam telekomunikasi ya, yang dulu tahun LDPC tahun 63 dianggap tidak hebat, tapi mulai tahun 2001 menjadi hebat. Terus yang dulu hebat ya, convolutional code dulu hebat, sekarang tidak hebat. Itu memang ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, dan ini kita tahun 2020 ini nanti ya akan memiliki 5G kalau bidang telekomunikasi, dan 2030 akan memiliki 6G ya, dan 6G itu kebanyakan nanti pakai artificial intelligence. Jadi kalau kita mengembangkan artificial intelligence atau ilmu pengetahuan itu semuanya semata-mata dalam ilmu yang kiri. Atau yang kiri di sini maksudnya bukan kanan ekstrim kiri ya, ini adalah ilmu yang umum yang kebenarannya nanti eksperimental. Dan semuanya itu adalah untuk al-insan, untuk manusia, untuk kita semuanya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu poin pertama tadi ya, tentang kebenaran. Yang kedua adalah tentang karya, karena kan kita nanti berbicara kontribusi, jadi izinkan saya menyampaikan poin ini ya. Jadi al-ayatul qauliyah ya, itu ya apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ya, itu mudah kita buktikan atau kita temukan di ayat-ayat alam semesta. Ya, jadi ini namanya al-burhan. Jadi misalkan kalau di dalam Quran surat Ar-Rahman itu kan ada ayat tentang dua lautan yang bertemu ya, tetapi ya bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi di antara keduanya tidak bercampur. Ya, itu dinyatakan dalam Al-Qur'an dan itu bisa kita temukan di dekat Selat Gibraltar di Afrika ya. Itu bisa dilihat oleh mata, bisa dilihat oleh helikopter. Itu adalah bukti yang terlihat, tapi banyak bukti di dalam Al-Qur'an yang tidak terlihat. Dan orang-orang terpelajar ya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang berilmu itu yang bisa mengetahuinya. Maka yaitu bagi saya adalah kontribusi juga bagi ilmuwan, ya terutama untuk ilmuwan yang muslim, yaitu menyampaikan itu semua dan membuktikan ya, di alam semesta. Seandainya tidak terbukti, itu adalah semata-mata karena kurangnya ilmu yang kita miliki ya. Tadi kembali ke bahwa ilmu Allah itu sangat luas, ilmu kita sangat sedikit. Terus rekan-rekan semua ya, rekan-rekan ini di sebelah kanan ya, ini saya tuliskan ya bahwa orang yang berilmu itu dijamin Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Ya, jadi mari kita semangat untuk menambah ilmu dalam setiap hari, setiap keadaan, setiap action ya, setiap pertemuan gitu kita nambah. Kalau nggak banyak ya minimal ada yang bertambah gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang berilmu. Kemudian poin berikutnya adalah di antara yang lebih berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya. Ya. Jadi kalau kita mau jadi presiden, mau jadi menteri gitu ya, maka orang-orang yang dipilih adalah yang lebih tinggi ilmunya. Kemudian orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan ini yang paling membuat kita gemetar sebenarnya. Ya, ini poin ini yang paling mantap ini ya. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kan dengan kita mempelajari ilmu lebih dalam, maka kita tahu bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya memperkirakan ilmu basic yang bisa seperti itu, tetapi ilmu engineering pun bisa juga membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya ya konsep-konsep, ya banyaknya ilmu, banyaknya teori, banyaknya prinsip di dalam ilmu eksak ya, itu yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rekan-rekan semua, kalau kita menambah ilmu, maka kita menjadi jalan tersampaikannya ilmu Allah kepada manusia. Ini adalah amalan yang luar biasa. Dan terakhir, bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi. Ya, jadi kalau kita pengen bangsa kita maju, ya tadi kan judulnya berkontribusi untuk negeri, ya. Kalau kita pengen Indonesia maju, maka mari kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.